Manchester United menang dramatis atas Leicester City dalam duel sengit 90 menit. MU tertinggal lebih dulu, tapi berhasil menyamakan kedudukan dengan 2 gol di babak kedua mengamankan skor 2-1. MU main buruk sejak menit pertama, membiarkan Leicester mendikte permainan. Dorgu menjalani debutnya di laga ini dan beberapa kali membuat pergerakan mengesankan di sisi kanan. Meski begitu, MU justru kebobolan di ujung babak pertama. Menit ke-42, Bobby de Cordova menyambar bola liar hasil tepisan Onana. Tadukan akurat ke gawang MU, gol, skor 0-1. MU menutup babak pertama dengan kondisi tertinggal 0-1 dan tidak bisa melepas tembakan tepat sasaran. Leicester berada di atas angin. Masuk ke babak kedua, Ruben Amorim merespon dengan sejumlah pergantian pemain. Joshua Zirkzee masuk menggantikan Kobbie Mainoo di menit ke-64. Pergantian ini menghasilkan langsung hasil. Menit ke-68, Zirkzee mencetak gol penyama kedudukan. Tembakan Højlund di blok lawan, tapi bola muntah ke harapan Zirkzee yang siap menembak. Gol, skor 1-1. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, MU justru mencuri gol di menit akhir pertandingan. Menit ke-90 plus 3, Maguire menjebol gawang mantan klubnya dan membuat Old Trafford bergemuruh dan skor 2-1. Kemenangan ini mengantarkan MU ke babak berikutnya, hasil penting bagi pasukan Ruben Amorim. Sementara Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United mulai mempersiapkan solusi atas kekurangan penyerang mereka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk mengorbitkan pemain muda mereka, Chido Obi Martin. Menurut laporan tersebut, Manchester United sedang menyiapkan Chido Obi untuk debut di tim utama mereka. Menurut laporan yang sama, sejak hari Selasa 4 Februari, sang pemain sudah berlatih di tim senior MU. Ia dikabarkan dipantau langsung oleh Ruben Amorim selama sesi latihan itu. Namun, laporan itu tidak memberitahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sang pemain sebelum nantinya diberikan waktu debut di tim utama MU. Manchester United sedang dalam tahap persiapan untuk meluncurkan strategi ambisius bersama Mission 21. Misi ini bertujuan untuk mengakhiri puasa gelar Liga Inggris dan meraih trofi Liga ke-21 yang sangat dinantikan. Dengan semangat tinggi, klub bersejarah itu bertekad kembali ke jalur kemenangan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Menurut laporan The Times, inisiatif itu dipimpin oleh Direktur Olahraga Neil Sirdev dan ia kini mengemban tanggung jawab besar dalam operasional klub bekerja sama dengan Direktur Teknik Jason Wilcock. Brailsford mengambil alih peran itu setelah kepergian mendadak Dan Ashworth dan hanya bertahan selama 5 bulan. Mission 21 merupakan bagian dari proyek lebih besar yang dikenal sebagai Project 150 yang bertujuan mengembalikan MU ke puncak sepak bola Inggris tepat pada peringatan 150 tahun klub pada 2028. Kami selalu mencoba mendatangkan orang-orang berpengalaman untuk berbagi ilmu dengan staf, memahami kondisi fisik pemain, dan mencari cara untuk meningkatkan performa mereka. Ujar Amorim dikutip dari laman resmi Manchester United. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebugaran dan performa pemain. Namun, meski ada banyak upaya perombakan, performa tim di lapangan masih belum menunjukkan konsistensi. Sejak kedatangan pelatih Ruben Amorim yang mengubah skema permainan menjadi 3-4-3, MU mengalami pasang surut. Setelah meraih 3 kemenangan beruntun, mereka terpaksa menelan kekalahan dari Crystal Palace di Old Trafford, membuat mereka terjebak di peringkat ke-13 klasemen. Dalam upaya memperkuat skuad, MU baru saja mendatangkan bek kiri asal Denmark Patrick Dorgu dengan biaya transfer GBP 25 juta atau sekitar 508 miliar rupiah. Dorgu diharapkan segera berkontribusi dalam tim utama Setan Merah di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Dengan laga melawan Leicester City di babak keempat Piala FA, lalu Bruno Fernandes CL akan berkunjung ke markas Tottenham Hotspur di lanjutan Liga Inggris 2024-2025. Jadi, tantangan besar menanti Setan Merah. Semua mata kini tertuju pada bagaimana mereka akan melanjutkan Mission 21 dan mengejar kembali kejayaan yang sudah lama hilang. Starting 11 terkuat Manchester United usai menggait dan melepas pemain di bursa transfer musim dingin 2024-2025. Ada sejumlah perubahan penting yang akan dilakukan Ruben Amorim. Manchester United harus menghadapi paruh kedua musim tanpa tambahan striker baru setelah gagal merekrut siapapun pada hari terakhir bursa transfer musim dingin. Sebagian penggemar berasumsi bahwa tidak merekrut siapapun justru menjadi kesalahan terbesar. United sempat dikaitkan dengan striker muda Bayern Munchen, Mathys Tel, namun justru Tottenham yang berhasil mengamankan jasanya dengan status pinjaman.
Dengan bursa transfer yang telah ditutup, Amorim harus puas dengan tambahan 2 bek baru, yakni Patrick Dorgu yang dibeli seharga 30 juta pound sterling dan Aiden Heaven yang direkrut dari Arsenal. Kehadiran mereka memperkuat lini belakang, namun United justru kehilangan 2 pemain sayap, Marcus Rashford dan Anthony yang dipinjamkan ke klub lain. Di sektor penjaga gawang, Andre Onana tetap menjadi pilihan utama Amorim meskipun Altay Bayindir sempat tampil impresif saat melawan Arsenal. Sementara itu, lini pertahanan masih dalam tahap eksperimen. Amorim kerap mengubah komposisi 3 bek sejak mengambil alih posisi manajer pada November lalu. Kondisi semakin rumit setelah Lisandro Martinez mengalami cedera lutut yang tampaknya akan membuatnya absen dalam waktu lama. Di lini tengah, Manuel Ugarte hampir pasti mengisi salah satu utama. Namun muncul pertanyaan besar terkait siapa yang akan mendampinginya. Kobbie Mainoo tampil brilian di Liga Eropa saat dimainkan dalam peran lebih menyerang, yang membuka kemungkinan perpindahan posisi dengan Bruno Fernandes. Sementara itu, keputusan besar harus diambil terkait lini serang. Apakah Amorim akan tetap mempercayai Højlund dan Zalewski? Atau justru mencoba Mainoo sebagai ujung tombak? Striker kedua yang tersedia mengeluhkan kurangnya kesempatan bermain reguler, yang mungkin mempengaruhi performa mereka. Untuk saat ini, Højlund tampaknya lebih diunggulkan dibandingkan Zalewski yang mengakui dirinya bukanlah striker murni. Sementara itu, Alessandro Garnacho harus menerima kenyataan menjadi pemain cadangan meskipun kecepatannya bisa menjadi senjata mematikan saat menghadapi bek lawan yang kelelahan. Pelatih Ruben Amorim terancam dipecat karena Marcus Rashford. Menurut Palmerson, pelatih Ruben Amorim berisiko dipecat jika Manchester United tidak meningkatkan performanya di Liga Inggris dan Marcus Rashford bersinar dengan seragam Aston Villa. Setelah sekian lama tidak diturunkan oleh pelatih Ruben Amorim, Marcus Rashford meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman hingga akhir musim ini dengan klausul pembelian sebesar 40 juta pounds. Sementara itu, performa Manchester United belum kunjung membaik karena terus kalah dari Crystal Palace di kandang sendiri akhir pekan lalu. Menurut Palmerson, pelatih Ruben Amorim akan mendapat masalah besar jika Manchester United tidak bisa bermain lebih baik setelah menyingkirkan Rashford dan Anthony. Mantan pemain Arsenal berbagi di Sky Sport. Jika Rashford datang ke Aston Villa dan mencetak 10 gol dalam 10 pertandingan dan Manchester United terus bermain buruk, maka tentunya pimpinan klub harus mempertanyakan keputusan Amorim. Aston Villa adalah salah satu tim terkuat di Liga Inggris saat ini. Mereka punya sistem permainan yang jelas dan pelatih bertalenta seperti Unai Emery. Jika Rashford memanfaatkan kesempatan ini, dia akan mendapatkan kembali performanya dan menjadi bagian penting dari tim. Manchester United lebih dekat ke grup degradasi dibandingkan posisi Liga Champions di peringkat Liga Inggris. Pelatih Amorim perlu segera memberikan sinyal positif jika tak ingin menghadapi resiko dipecat setelah baru menjalani setengah musim. Dengan Lisandro Martinez yang cedera parah dan berisiko cuti jangka panjang, Manchester United berencana merekrut Dan Huijsen, seorang gelandang yang meninggalkan banyak jejak di divisi Inggris dan banyak dicari pemain besar. Menurut media Inggris, Manchester United tertarik pada Dan Huijsen, gelandang berusia 19 tahun yang membuat badai bagi Bournemouth. Departemen olahraga Manchester United menilai penandatanganan Huijsen sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat pertahanan. Sebelum bursa transfer Januari ditutup, MU dan Chelsea sempat mempertimbangkan skema pertukaran pemain antara Alessandro Garnacho dan Christopher Nkunku. Rencana ini diyakini bisa membantu kedua pemain menemukan kembali performa terbaik mereka setelah periode yang kurang memuaskan, sekaligus memberikan keuntungan bagi kedua klub. Chelsea sangat tertarik dengan Garnacho dan bahkan siap memenuhi harga yang dipatok United, yakni 65 juta pounds. Namun, menurut Manchester Evening News, MU akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Garnacho karena khawatir akan adanya gelombang protes dari para penggemar. Pemain muda asal Argentina ini dianggap sebagai bagian penting dari proyek pembangunan tim di bawah asuhan Ruben Amorim. Menjual Garnacho, terutama ke rival langsung di Premier League, bisa memberikan dampak negatif tidak hanya dari segi teknis tetapi juga citra klub. Keputusan ini menunjukkan bahwa Setan Merah masih memiliki kepercayaan besar terhadap masa depan Garnacho di Old Trafford. Pelatih MU, Ruben Amorim secara terbuka mengapresiasi bakat Garnacho dan menegaskan bahwa ia masih memiliki peran penting dalam skuad utama Setan Merah. Saya sangat senang memiliki Garnacho dalam tim. Dia berkembang setiap hari, dia adalah bakat sejati dan pemain seperti itu selalu membuat pelatih ingin bekerja dengannya untuk mengembangkan potensinya lebih jauh, ujar Amorim.
Sikap profesionalnya ini membuat kembali mendapatkan kepercayaan dari Amorim dan lebih sering dimainkan dalam